Tegang amat Kak Fandi nih. Salah, Kakak Fandi. Tiba-tiba langsung dicek dong gitu. Udah berkali-kali sebenarnya kan ngelak terus. Baru dapat waktunya sekarang. Pas lagi dapat suasana begini lagi yang Enak kan? Tempat lu juga ini tempat apa Kak Fandi? Ini tempat gua kecil. Di mana sih kita nih? Kita di Villa Aceh di Cipayung. Cipayung itu Megamendung. Oh iya Cimoris sih. itu, nah itu Cipayung. Enak nih. Villa lu kecil. Jadi orang tua gue beli tanah ini pas gue lahir. Jadi seumuran sebenarnya. Seumuran nih? Seumuran. 22 tahun dong ya? Mudah sekali. Jangan ngomongin umur. Iya. Bahaya. Ya ini tahun 70-an berarti Iya. ya. Ya 40-an lah. 40-an. Jadi ini sangat punya memori yang luar biasa ya, nostalgia. Memori tuh banyak banget gue di sini. Iya. Gue pernah jatuh dari plafon. Di sini? Iya. Tuh tapi itu amazed banget kalau pas kondisi di sini tuh kayak memang gue waktu itu sama tukang listrik bokap gue lagi ngecek listrik di sini nih. Udah, terus gue ikut ya sosokan mau ya anak cowok kali ya. Itu masih umur berapa tahun gue masih SD kali ya, TK masih. Jatuh. Iya dia bilang, nih kalau naik plafon injek kayunya ya. Iya. Oke, gue injek kayunya. Tapi pantat gue taruh di internet, jeblos langsung udah. Tapi kayak ada yang gendong loh Dan. Oh iya. Jatuhnya tuh nggak yang brak gitu, tuh kayak drak gitu. Lo patah lo apa enggak? Enggak. Geger otak enggak? Enggak. Nah itu ya. Kan aneh kan? Tapi ya Masya Allah ya. Alhamdulillah ya. Gue love banget lah tempat ini. Tapi gara-gara itu jadi mungkin lu sering accident prone yang gue Jangan salah loh. Iya. Pas kan bikin kolam renang sini, oke bikin kolam, cuman bokap gue nggak mau bikin buat loncat apa tuh yang kayak buat yang lompat-lompat itu lah. lompat itu buat langsung ke kolam. Akhirnya gue inisiatif pakai tangga material kan, tangganya mundur gue jatuh ke lantai. Iya. Itu di belakang tuh saksinya. Wih, banyak banget memorinya. Iya, alhamdulillah sih di sini orang-orang lama semua dari gue kecil, jadi itu kan memori yang indah ya. indah. Kalau memori yang percintaan nggak usah sebut, jangan. Apa sih maksudnya? Percintaan kali ada bawa pacar sini. Udah nggak usah sebut. Nggak, lagi pula juga kondisinya gue di sini selama gue SMA itu hidup gue di sini dibanding di sekolah. Kacau nggak? Oh iya? Iya. Lo tanya temen-temen gue udah pasti ingetnya lebih inget di sini. Jadi gue lebih cenderung rame-rame gue di sini. Jadi gue memang zaman jahiliyah tuh. Ternyata jahiliyah. Jadi ternyata sampai sekarang sama teman-teman gue dari SD, SMP, SMA memorinya di sini. Di sini. Semua di sini. Oke. Nah, Kakak Fandi. Berapa tahun kita kagak ketemu nih? Ada kali 3 tahun. iya udah lama ya gitu ya. Pengen nanya sekarang nih. Dulu sih gue tahu. Sekarang profesi lu apa Kakak Fandi? Gue sebenarnya arsitek. Itu tahu sebenarnya. Gue tahu. Cuman sekarang profesi lu apa? Masih sih sebenarnya arsitek. Oh masih. Oh, gue sebenarnya arsitek. Sekarang masih arsitek. Masih karena memang ya gue sih jalan hidup gue komit aja gitu dalam hidup. Jadi profesi lu emang murni Dari arsitek. Awal gue daftar arsitek. Alhamdulillahnya gue awal-awal bareng teman-teman gue bikin konsultan arsitek, terus berkembang design and build, tapi tetap based on arsitek. Gitu. Tapi lo buildnya juga bikin ya? Buildnya Juga provide ya? Juga provide. Berarti lo punya kontraktor bangun? Ada. Gue juga. Oke. Ada. Cuman itu pengembangan aja sih. Kalau memang kondisi lo mau idealis banget, karena sebenarnya garis keturunan gue itu lebih ke bisnis. Oke. Bokap gue tuh lebih ngajarin gue entrepreneur sih sebenarnya. Oke. Jadi gue combine profesi gue arsitek dan gue mencoba untuk kembangin yang memang udah diturunkan dari bokap gue, entrepreneur. Oke. Jadi dari situ based on gue arsitek, tapi gue harus punya kesempatan entrepreneur yang gue ambil ada kaitannya juga dengan arsitek. Jadi benang merahnya jelas lah gitu. Gue tetap arsitek, tapi mau model bisnis apapun tetap gue akan bawa
title arsitek gua ke bisnis itu. Berarti sekolahnya dulu dokter ya? Aku jadi dokter. Oh bukan ya? Berarti sekolah lu Manajemen. sekolah dulu berarti arsitek ya? Arsitek. Di mana Van? Gue di Trisakti Trisakti. 95. Ketahuan nih gue jadi angkatannya deh. Dulu sih pakai 95 lulus kan? Lebih tua lagi. Berarti sejalan. Jalan. Makanya tadi lu bilang dari awal sekolah lu memang niatin. Iya. Sempat ambil sekolah lagi nggak Van setelah arsitek? Sempat dulu bokap gue bilang, "Kok kamu ambil S2?" Gue pokoknya kaitannya pendidikan gue selalu di guide sama bokap. Oke. Cuman gue akhirnya gue ambil tuh MMUGM. Oke. DO. DO. Gara-gara Berarti ke Jogja apa yang di kelas Enggak, jauh? di Kelas. sini di Cikini dulu. Di Oh. Mandiri dulu kan ada tuh di Iya 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 iya. di Godang Dia situ Iya, tuh. iya, iya, Nah, iya, gua kepala situ. Teman DO? Jadi gini, Bukan DO pas kali. bokap gua mau suruh masuk, gua daftar bareng kakak gua. Kakak gua lulus. Nah, gua nggak lulus. Tapi gua dapat opportunity banyak di situ karena kan yang Kenal temen, iya kenal kenal koneksi lah, network ya. koneksi, Jadi- direksi ada terus dari ini banyak. Jadi Dari ternyata BUMN. sekolahnya itu bukan Gua lebih ijazahnya, banyak- Iya banyak jadi opportunity Networknya bisnis, ya. networknya gua tetap ambil. tapi lo jualin berarti lo jual jasa arsitek kepada Jasa mereka. arsitek. Keren. Gitu. Tapi itu jangan dicontoh. Iya iya. Gue sih justru ngelihat bahwa yang udah kita jalanin itu yang kita tekunin sampai Sekarang. selesai, sampai sekarang gitu. Nah, mencukupi nggak sih, Van, kalau sebagai arsitek? Kalau kondisi mencukupi tergantung mindset. Jadi once kondisi gua berpikir gua mau berkeluarga, gua ngukur diri gua. Lu sanggup nggak? Misalnya taruhlah lu baru kawin, gua pengen tinggalnya di Pondok Indah atau di Menteng gitu. Ya lu sanggup nggak? Makanya lo dulu Cibubur ya? Nah, iya, gue tarik udah kehidupan gue mencoba untuk udah deh, jangan euforia dulu, kita coba dulu dengan kehidupan yang memang gue dan keluarga gue mampu. Akhirnya gue ambil Cibubur gue ambil, terus gue jalanin, gue setting, alhamdulillah enak tuh naiknya tuh maksudnya gini, ada tambahan, kelihatan progres. Gue lebih nyaman begitu dibanding gue langsung nyikat yang Gede, yang di Gede, tengah tapi- ngoyo. wah itu tersiap-siap. Iya, iya. Dan alhamdulillahnya gue sama bini gue punya komitmen untuk tidak mencoba untuk, gue nggak pernah nyicil apapun semampu gue ya, kalau gue bisa beli Cash. ya gue beli. Oke. Jadi gue menghindari itu karena gue malas deg-degan. Maksud deg-degan tuh, Iya. aduh, gue harus besoknya gimana nih, harus itu mending gue kebutuhan utama gue dulu aja gue penuhin. Oke. Kalau memang ada lebih ya udah kita diskusiin, kita ambil. Nanti kalau memang kondisinya oke ya kita tambah, kalau enggak ya. Berarti pertanyaan berikutnya ini nggak tahu relevan apa enggak. Dalam perjalanan hidup nih, kita pasti, apalagi pernikahan, keluarga, ada saatnya tiba-tiba ada kebutuhan yang besar gitu. Lu gimana mensiasatinya? Ya itu dia. Ketika penghasilan lu nggak cukup. Nah itu dia, kalau kondisinya ada prediksi kan, ada kita berpikir bareng untuk kedepannya seperti apa. Itu sebenarnya harus diantisipasi di awal. Makanya yang memang kita bisa jalanin sekarang ini, udah kita setting yang kayak sekarang ini. Masalah kondisi nanti kedepannya kan kita udah prepare bahwa nanti. Berarti alhamdulillah lu nggak perlu sampai, Alhamdulillahnya sih ya selama karena lu masih- nggak meminjam, karena kan lu nggak Nggak. kena gadai juga, jual barang juga. kalau kondisi jual ada. Oh ada. Ada. Berarti barang besar ya, misalnya lu butuh apa ya? Kayak misalnya gue pasti ada. Karena apa? Itu Jual motor Harley lo misalnya, Jaguar lo, Enggak. jam Itu Rolex lo sebenarnya gitu, bukan? Maksudnya apa nih? Kalau kondisi lo melepas barang tuh melepas gengsi lo gitu loh. Iya. Once kondisi lo udah bisa melepas barang apa yang lo sayangin, lo lepas. Apa yang Enteng. menurut lo value-nya besar lo lepas, itu enteng. Dan Enteng. lo nggak memberatkan diri lo untuk istilahnya menyeting bahwa kita tuh sebenarnya apa yang kita butuhkan tercukupi sebenarnya. Betul. Asal lo jangan gengsi aja. Betul. Mas Betul. lo gengsi kelar itu. Kelar. Gitu sih.
yang gue pakai Sampai- dalam ngejalanin Sampai hidup. bingung nanya ini, gue sampai terkesima nih. Ya lu sih pakai ngorek-ngorek gue. Ah iya. Nah, selama gue lihat perjalanan lu juga, lu yang sekarang setelah 3 tahun gak ketemu beda nih ngomongnya nih. Emang jarang senyum sekarang. Wis, senyum harus Tapi- wajib itu. Tapi Gilanya Di- sama. enggak. Anggaplah kita kenal udah 11 tahun nih, Pak. Iya, 12 tahun. Di awal-awal kita kenal itu lu sering ketawa. Tapi Iya. ketika duduk serius, yang lu ceritain ke gue masalah doang. Ingat gak lu? Ingat gak lu? Sekarang beda, lu jarang senyum. Tapi lu gak ceritain masalah. Mungkin gak ada masalah, nggak mungkin. Namanya kehidupan. Tapi lu udah bisa memamah sendiri, bener ya? Iya. Ya sebenarnya kondisi masalah itu kan pasti ada ya selama lo Iya. hidup ya. Nah, tinggal lo merasa kondisinya dibebankan oleh masalah itu apa enggak gitu. Iya. Nah sekarang alhamdulillahnya udah bisa dialihin bahwa masalah itu bisa diatasi dengan apa gitu. Iya. Ya dengan kondisi gue ketemu lo gitu. Iya, Ya alhamdulillah. udah, kita happy, kita Alhamdulillah. ketawa, nostalgia zaman dulu. Dari tadi nggak ketawa-ketawa nih. Nggak ya? Ya. Nah, dalam perjalanan itu kejadian apa yang paling berkesan sama lo? Entah itu jadi membuat lo berubah arah dalam pandangan hidup atau malah memantapkan gitu, Van. Iya kalau Kalau orang Islam bilang ada titik hijrahnya lah. oh Tapi dalam kondisi kerjaan ya, hijrah dalam gara-gara kerjaan membuat lo, gitu. Ada nggak? ya dalam perjalanan hidup sih prosesnya belajar sabar dan ikhlas gitu doang modalnya. Nah, pernah nggak ada kejadian apa gitu yang lu bener-bener sempit banget kehidupan lu gitu ya, atau sampai lu mungkin wah gitu, terus ke depan gue begini aja gitu? ada sih kondisi masa-masa begitu, tapi memang ternyata ya Allah menguji kita sebatas kemampuan Pasti, kita. Itu. pasti. Boleh di-share nggak apa tuh kejadian itu? Apa ya? Sampai kondisi masalah itu gue bisa lupain sih alhamdulillah ya berarti ya. Berarti sekarang lupa ya? Karena gue ngelihatnya masa lalu udahlah gitu. Kalau lo share pasti setiap orang ngalamin dan mungkin cara nanggulanginnya beda-beda. Tapi kan tujuannya sama. Kalau lo udah sama satu frekuensi, sama-sama ikhlas, sama-sama sabar, lo ngadepin seberat apapun masalah pasti udah ada solusinya gitu. Iya. Jadi menurut gue share yang gue mau infoin masalah gue malah mungkin nggak akan kejadian kayak yang lain, tapi yang lain juga Tapi banyak ya kejadian itu pasti ya. banyak. Setahu gue sih, kalau gue inget yang dulu tuh lu masalah lu banyak banget. banyak ya tapi kan balik Ya tadi lo lagi, bilang sekarang lu udah bisa manage itu ya harus kali ya. bisa manage karena modal hidupnya itu sih, modal Iya. hidupnya manage. Nah, Karena kan kondisinya kita belum sempat cerita, mungkin teman-teman kita pada cerita ke kita gitu loh. Ya kita kan kita baru mau cerita nih, baru mau curhat ya. Orang lain udah duluan ya. Kalah start ya. Kalah Oh, start. berarti orang lain tuh lebih berat Lebih daripada berat. gue ya jadi deh. Iya. Terus lupa deh. Iya. Ternyata dari kondisi begitu kita ngelihatnya ke bawah terus. Kalau lo lihat ke atas, iya pasti akan, enak ya itu enak. Iya enak di dia. Tapi kan kita nggak tahu masalah dia lebih besar daripada kita. Betul. Dan mencapainya juga bukan berarti gampang tuh ya, Iya. yang ke atas itu ya. Mencapai makanya yang mendingan kalau pada saat kondisi lo ada masalah, lo mencari orang yang lebih bermasalah daripada lo. Jadi itu jadi Merasa bersyukur. Iya, alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya Berarti lo ketemu gua karena lo tahu masalah gua. karena kita tahu-tahu punya masalah. Jadi ketemu. Enggak lah, Iya, tapi iya. ya tapi seru lah kalau ngejalanin. Yang pasti sih jenggot lebih panjang lo sekarang. Emang gue pengen manjangin. Iya, gua tahu, sepanjang jagung. Heeh. Cuman kan kondisinya orang Jawa kan jarang nih. Oke, terakhir nih, gua ngobrol sama lo sih. Lu sih lu. Iya. Lu serius loh nih. Hidup itu senda gurau kan? Harusnya. Dan ini kita bersenda gurau. Padahal menangis di dalam kan? Eh, Terakhir nih, kalau nggak panjang banget nih kita nih, Man. panjang nggak apa-apa, kan lo edit. Enggak, ini Oke. enggak Enggak diedit. Enggak edit. Terakhir nih, Iya. ada nggak pesan-pesan nih buat adik-adik nih, terutama mereka yang SMA atau kuliahnya apa, terus galau, wah ntar gue kerja apa, profesi gue apa, ada nggak pesan? Ya kalau gue sih pesan pilihan lo adalah jalan hidup lo gitu.
Jadi once kondisi lo udah milih A, ya udah lo komit terhadap pilihan lo itu, lo jalanin sampai lo benar-benar ketemu titik bahwa ternyata kalau kondisi profesi itu kan tergantung dari kitanya ya. Tapi kalau udah pilihan misalnya dari kuliah lo udah milih jurusan A, ya tinggal nanti pengembangannya, tapi lo jangan melupakan kondisi yang lo udah ambil gitu. Jadi misalnya gue arsitek, ya udah gue jalanin ya arsitek. Nah, jalanin sampai ada opportunity lain, tapi lo tetap bawa arsitek itu untuk pengembangan bisnis tuh. Konsisten aja. Konsisten ya. Lebih konsisten. Ya kalau untuk masalah-masalah sih balik-baliknya lagi ya, balik ke diri lo sendiri, nyikapinnya gimana kan. Cobaan hidup pasti ada, tapi kalau lo komit, insya Allah juga semuanya akan berjalan. Indah pada saatnya. Iya, pasti. Nggak akan nggak akan rugi lo untuk konsisten, komit. Siap. Keren Kak Fandi. Sampai nggak bisa ngomong nih, sampai speechless nih. Kak Fandi, makasih. Thank you. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke. Thank you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.